pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk hadir di majelis kita ini, dan kita masih istiqomah, alhamdulillah. Karena yang ampe tadi itu tidak semua manusia yang punya, Bapak Ibu. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Banyak. Badan sehat, umur panjang, kadang-kadang waktu luang tak ada untuk hadir di majelis ilmu, untuk ibadah tak ada. Kita ada, alhamdulillah. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, kadang tak lo istiqomah do. Ada saya yang menghalangnya. Dan itu ada pada hawa. Alhamdulillah. Kita syukuri selalu agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembina yang sama kita hormati, ketua, pengurus, Bapak Ibu majelis zikir, majelis yasinan yang hadir, mutiara hati, tuan rumah, keluarga, alhamdulillah udah lama tak jumpa, Allah izinkan kembali. Bapak Ibu mungkin lewat sobok je tadi gitu kan. Tapi kita bersobok dalam majelis najalih embuh kini gitu kan. Sejak Ramadan dulu. Ramadan kita dulu istirahat Ramadan. Istirahat, bukan istirahat. Lawan tu Bu. Ini kalau serius kau ngantuk nah kau mah. Ya. Baik Bapak Ibu, kajian kita tetap dan selalu pola pembersihan kolbu, membersihan hati. Karena membersihan yang zahir, yang jasad itu mudah. Banyak alat, banyak cara, banyak yang bisa untuk membersihan. Sakit diri hawa, bagagih, balari hawa mencari ube, balari hawa mencari dokter, babok ke rumah sakit. Tapi kalau kolbu, kalau hati, ini juga bukan juga sebenarnya wajib kita. Karena kalau dalam Al-Quran surah Al-Fajr itu ya Ustaz ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, mungkin awak cok mendangah untuk membaca, hai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi yang dipanggil sama Allah itu adalah jiwa yang tenang. Irji'i, itu bahasanya tasawuf itu. Irji'i, kembalilah. Jadi awak berharap tidak dipanggil oleh malaikat. Karena dipanggil sama malaikat itu, mau tidak mau, kita barangke, siap tidak siap, ada tidak ada amal kebaikan awak, pasti barangke. Maka ada namanya su'il atau su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan jelek. Awak tidak irji' itu kembali. Awak sedang lama kajian baru acara, tahu-tahu dipanggil awak di anak itu, ma pulang kecil apa sebentar. Kan kadang-kadang mengurutu kayak mengatu, tolong ambil anak ia segala. Apa yang ambil ayah itu pulang dah. Kan tak nyaman awak. Tapi kalau RGI lah selesai cara awak lah makan lah beko, lah dah makan kau. Iya. Ambo ditandai sama orang rumah tuh, buya kama. Tanya tadi itu,
pai ngaji yasinan, kau pasti nak makan mekolaya, yo cuma kan, bayuan salah suam, karena lah tahu gitu kan, setiap pulang dari yasinan kau biasanya makan gitu kan, jadi ndak jangan repot lah bu, ndak ada bu, jadi irji'i babalik, kata Allah kayak gitu, baca dalam akhir surah Al-Fajr itu tuh. Nah, kalau Allah babalik, awak betul lah siap sadonyo. Amal kebaikan, amal soleh dan segala macamnya, udah mantap lah gitu. Kalaulah siap tuh, maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh itu tuh. Wadkhuli jannati, itu balasannya pasti surga. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kalau ada majelis ilmu, terutama majelis yasinan ko, jangan sampai ndak tibu awak. Lai pai duduk pai maunju sana ada. Ko ndak ka satu yasin tu ndak lah. Mandanga saya ndak yo. Karena mandanga tu lah dapat pahala, dapat rahmat dari Allah. Itu Al-Qur'an itu. Wa idza quri'al Qur'an fastami' ansit. Kalau ada orang baca Al-Qur'an dengar, jangan main handphone, jangan main segala macamnya, jangan macam-macam lah kegiatan. Wa ansit, diam. Nah, enggak taruh sebut enggak padu. Nah, itu bahasanya itu. Yang itu Al-Qur'an tadi gitu. Kalau awak diam, awak dengar, la'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmat. Mandanga akan luar biasa tuh. Jadi kalau ada pendanya bisu, bapak-bapak kan ada istri awak bawa. Ibu-ibu ada suami bawa. Ada anak bawa. Ada suami istri pai sadonyo. Ngkui sadonyo. Bersama-sama awak supaya ramai. Tapi senai lo lah gitu kan. Kok pandang lu rumah kok gitu. Baik Bapak Ibu, kajian kita kemarin membersihkan kolbu, membersihkan hati. Metodenya adalah yang kita pakai takhalli, membersihkan. Ada macam-macam sifat yang sudah kita sampaikan. Kalau ingin pembahasan dari awal, silakan Bapak Ibu lihat dalam YouTube-nya, sudah kita masukkan. Kemarin kita terakhir membahas malah sifat riya. Boleh kalau ada yang makan masuk silakan, tidak apa-apa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, silakan masuk. Yang di luar kita masih lanjut kajian sampai kepada sifat riya yang kita kupas kemarin. Ada membersihkan hati itu karena memang hati itu ada penyakit. Kata Rasul, di dalam diri manusia itu ada penyakit-penyakit yang mengotori kalbu seseorang hamba itu. Karena pada hakikatnya kita ini Bapak Ibu adalah suci. Kata Rasul, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Fitrah di situ adalah dia bersih, dia suci. Seperti dia dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan bersih dan suci tersebut. Maka sifat-sifat yang mengotorinya itu yang membuat terhalang hubungan kita dengan Allah. Kalau dalam Al-Quran, Allah bertanya kepada kita sebelum kita dijadikan sebagai manusia ini. Alastu birabbikum, adakah engkau mengakui Tuhanmu? Kita menjawab. Allah bertanya, awak menjawab. Berarti kan tanya jawab itu. Begitu kita hubungan dengan Allah dekatnya. Bala syahidnya ya Rabb, benar engkau adalah Tuhan kami. Berarti kita tanya jawab dengan Allah. Tandonyo kita bersih dan suci. Setelah kita lahir ke dunia ini, ada namanya hijab. Hijab itu dinding atau tabir atau penghalang. Hijab, tabir, dinding, penghalang itu bisa dibuang. Mohon maaf Bapak Ibu, kajiannya memang balambe-lambe, tapi itu butuh pemahaman yang sangat. Bisa dibuang. Apa tabir itu? Kata Imam Al-Ghazali adalah kesalahan dan dosa.
Kalau dalam ilmu tauhid, nuktah namanya itu. Bintik-bintik hitam yang menutupi. Bintik-bintik hitam itu satu titik, dua titik, tiga titik, terus akhirnya tertutup rapat, habis. Nah, itulah dosa dan kesalahan. Itu bisa dibersihkan. Kalau kain kumuh bisa dibersihkan. Kaca kotor bisa dibersihkan. Dulu kaca tuh, mungkin kan kaca nako tuh banyak debunya, ndak bisa nampak timbul cahaya di situ. Kalau dibersihkan nanti dia akan bening kembali. Sama, manusia juga seperti itu kalbunya, bisa dibersihkan. Dengan apa pembersihannya itu? Inilah metode dan cara yang kita lakukan oleh orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Jadi berjalan itu artinya dalam ilmu tauhid thariqah namanya itu, jalan. Kalau dalam hadisnya man salaka thariqan yaltamisu fihi ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju kepada Allah, maka Allah siapkan surga baginya. Berjalan itu adalah dengan amal-amal ibadah. Ada perjalanan jasmani, ada perjalanan rohani. Pahami itu Bapak Ibu. Kalau perjalanan jasmani, awak nambah jalan kaki awak, pai ke majelis ilmu, pai ke musola, pai ke rumah saji, pai ke masajo, ke tampik-tampik majelis ilmu lainnya. Itu berjalan jalan jasmani, jasad. Kalau perjalanan rohani, itulah dengan amaliyah dan ilmu untuk beramal. Jadi yang kita kupas kemarin, membersihkannya adalah sifat iri, kita buang dari diri kita, sudah. Sifat dengki juga termasuk, karena itu adalah penghalang tabir yang ada di dalam diri kita. Termasuk suuzon. Suuzon apa artinya Bu? Buruk sangko. Nyodo kalau dalam metodenya dia zon. Zon itu adalah sangka. Zon kau terbagi dua. Ada suuzon, ada husnuzon. Yang tak boleh suuzon. Kalau husnuzon boleh. Gitu. Jadi dibagi dua. Jadi ada suuzon, ada husnuzon. Yang suuzon itu yang tak boleh. Itu harus dibuang. Apalagi kalau suuzon kepada Allah. Ada suuzon kepada Allah, ada buruk sangko. Mangaluh ke panjang saya. Lah hujan luar ya. Lah panih luar ya. Aku dah pergi hujan panih, penyakit lon tiba. Ndak ada nak elok jelah tu. Salah sadue. Tu suuzon tu kepada Allah tu. Lah marasai warna hidup ini gua. Tu suuzon tu, ndak syukur. Itu diberasihan tuh dalam diri awak, tidak boleh. Jangan sampai merusak, karena itu adalah bahagian dari mengotori jiwa. Konsepnya bagaimana? Ridho, syukur, sabar. Itu dalam hadis qudsi. Malam tardo biqadai walam yasbir ala balai walam yashkur ala ni'mai. 3. Siapa yang tidak redha atas qadaku, tidak syukur atas nikmatku, tidak sabar atas ujianku, apa konsekuensinya dari Allah? Falyakhruj min tahtis sama wati wal ard. Tuh, berang Tuhan tuh. Silakan keluar daripada langit dan bumiku. Kemau apa baik? Bahkan di hujung hadis itu, hadis kursi itu, silakan cari Tuhan selain aku. Itulah barik itu. Jadi kita harus ridho, harus sabar, harus syukur. Gitu. Jadi tidak boleh suuzon. Kemudian yaitunya kibir. Sudah kita kupas itu. Ini kan review ulangnya supaya kita tidak lupa. Kibir itu apa artinya Bu? Sombong. Sombong itu konsep dalam Islam itu batarul haq wa ghamtun nas. Itu sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu yang sombong tuh. Ndak ada rancak, tapi masuk nanti kepada syukur.
Gitu. Jadi pitih banyak, harus syukur, harus sabar. Sabar itu mampu mengendalikan. Jangan boros. Hanya saling berkaitan itu. Syukur, baca syukurnya. Salurkan, manfaatkan kepada yang lebih bermanfaat. Jangan nanti berbuat yang namanya mubazir. Gitu. Karena mubazir itu kawannya setan. Innal mubadziri kana ikhwan syaitan. Mubazir itu ikhwan, kawannya, sahabatnya setan. Itu hebatnya. Ndak ada Bapak Ibu kalau bertanya menyoroh itu ndak ada. Nyodo itu bukan jawabannya tuh. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Sambil lewat saya kibir, ndak boleh kibir, sombong. Sombong itu banyak macamnya. Sombong dengan ilmu, ada. Sombong dengan harta, banyak ada. Sombong dengan pangkat jabatan kedudukan, ada. Sombong dengan anak, ada juga. Itu. Tetangga hendak warana ada. Awak membuang-buang anaknya kalau jauh di mukanya. Itu enggak boleh tu dah. Sombong dengan bini. Kawan lu bini dah. Awak memkek bini hendak boleh tu dah. Gitu. Ya, yang penting jangan terjebak. Makhluk sombong jangankan untuk masuk surga, bau surga saja tidak boleh. Hadisnya sahih, ayatnya jelas ada. Ada makhluk yang paling sombong, sudah ratusan tahun di dalam surga. Siapa Bu? Diusir. Siapa? Iblis. Ubili. Sudahlah dahulunya dari awak dalam surga, dahulu daripada Nabi Adam. Sudah ratusan, bahkan ada dalam kitab dijelaskan ribuan tahun dalam surga dia. Karena sombong, disuruh suci ke Adam. Wa idh qulna lil malaikati, Allah menyampaikan kepada seluruh penduduk surga itu untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Paham kau namanya? Aba wastakbar. Hanya dua konsepnya, menolak dan menyombongkan diri. Tuh. Jadi bukan hanya menolak, tapi menyombongkan diri. Tuh babayonyo risikonya sombong kok. Keceknya, ndak mungkin kami sujud ke Adam. Adam tuh kapatang kau baru, kami dah lama menyembah kepada engkau ya Allah. Apa katanya? Khalaqtani finnar, kami diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, inyo diciptakan dari tanah. Ndak mungkin kami sujud. Jadi karena sombong, akhirnya dia diusir. Lah ratusan tahun dalam surga, karena sombong diusir dalam surga. Awak belum pernah masuk ke dalam surga doh. Bacito-cito aja baru. Sombonglah. Awak kada. Nabi pada jauh itu mana? Muah dong. Maka dibuang, tidak boleh sombong. Jadi karena sombong itu tak masuk, menolak kebenaran. Benar disampaikan ke kawan, indah juga kecilnya. Inyo laluan saja. Contoh itu kan. Enggak. Awak enggak mampu yang lain-lain dah. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak boleh kita sombong, karena sombong tersebut adalah sangat bahaya sekali. Jadi orang sombong tidak boleh masuk ke dalam surga. Hadisnya la yadakhulul jannah, tidak akan berhak masuk ke dalam surga. Siapa itu? Mangkana, siapa yang ada fi qalbi, di dalam hatinya, mithqala fi qalbi dzarratin min kibir, dari sifat sombong. Zarrah itu sebesar zarrah. Po zarrah itu doang. Kalau orang kampung mengecek biji sawi. Kalau awak asik kau tuan, terserahlah. Pokok alui dari itu. Ada dalam hati, ndak berhak masuk ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah yang berbahagia.
Silakan, ada yang akan ditanya, boleh. Kalau tidak, kita lanjutkan agar kita kajian dan pembahasan kita lebih berurut dan terarah. Termasuk ujub. Ujub. Apa tuh ujub, Bapak Ibu? Itu pembahasannya dulu itu. Merasa lebih sempurna dari orang lain. Merasa, perasaan, raso. Anda boleh, karena semuanya itu karunia Allah, pemberian Allah. Kalau Allah tidak izin, tidak. Merasa. Bahkan contoh, awak tengah malam salat tahajud, ada mungkin kegiatan-kegiatan bersama je kawan-kawan. Awak sempat tahajud, kawan nindak, terbetik dalam hati awak, alhamdulillah, ambo bisa tahajud malam tadi. Itu sudah merasa itu. Tidak boleh. Nikmati saja itu. Kalau sudah nikmat Allah yang kita dapatkan tersebut, tidak boleh ujub. Biar menjadi imam, dia jadi ustaz, biar menjadi ya, ambo lah bisa tiang dari sana. Dalam hati saja rusak itu. Apalagi kalau dizahirkan, sianya. Ambo dulu mau makan garam dari nyawa tu mah. Gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak bisa, rusak itu. Hati-hati itu. Kagum terhadap diri. Itu kan merasa itu. Mungkin awak cantik berlebih lah stek gitu kan. Mungkin ganteng berlebih lah stek gitu kan. Kan merasa itu. Tidak boleh. Hati-hati. Karena itu adalah sangat bahaya sekali. Sifat ujub tersebut adalah sangat halus. Dan itu permainan iblis. Terbetik saja di dalam diri. Itu sudah. Kalau merasa istri, Ustaz. Merasa? Istri, Ustaz. Merasa apa kok? Kadang mau kecil dia kau ganteng aja lah. Gimana tuh, Ustaz? Sambil bercanda boleh. Iyalah. Tidak mungkin cantik doh. Bersuara, Ustaz. Kalau ke istri boleh. Abang ganteng kan? Tidak mungkin abang cantik. Parah lah kok. Ada betul ngancur, Ustaz. Oh iya. Dek, abang cantik, Dek. Tu gawat tu mah. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu. Lasang 10 dah. Kan oleh. Ya, kita lanjutkan. Ria. Kemarin terakhir pembahasan sampai ria. Karena ambo sebelum kemari yang ambo lihat di YouTube dulu. Ma batihnya. Batasan pelajaran awak tu di ma gitu kan. Ambo lihat di YouTube. Sampai ria. Ria itu artinya apa, Ibu? Suka pamer. Hati-hati. Mohon maaf, ini bukan nama. Kalau ada yang menamo ria, mohon maaf. Gitu. Mohon maaf kalau ada yang suka bernama ria gitu kan. Kalau namo, ya mungkin sarahkanlah kepada orang tua beliau gitu kan. Rina enggak apa-apa. Bagus tuh, cantik itu, Rina. Ria. Ria itu artinya suka pamer, berbuat bukan karena Allah. Datang ke majlisku karena apa? Karena makan. Karena sagan dia ketua. Gitu. Atau karena ingin pembayar utang. contoh gitu kan. Atau dek karena lalamo ada tiba-tiba. Segan awak, besok awak kabar lek, dramu kawan bawa kau doh. Nya doh itu. Karo Mas Haji acok kayak itu doh. Seminggu atau 2 minggu sabalun anak ka lelaki, nya tiboh doh. Sudah nak akad nikah nak nampak puncak hidung lah doh. Ndak siko sampai lain. Itu pasti ria. Pasti ria. Karena berbuat karena anak kan nikah. Ada maunya, bukan karena Allah. Beko tiba di salat, beko dah tangguh tu. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ndak masuk tu doh. Ndak benar itu. Kalau yang ikhlas itu, lawan ikhlas itu, yang baiknya, kalau ikhlas itu, lai patuh hari, tiba juga ke rumah saji kalau azan orang. Hujan paneh, jauh dake, tatap tiba. Ada ndak ada orang datang. Kadang-kadang masih lihat jauh saja. Ndak ada orang wirid tu. Memang awak ndak orang.
Berarti tidak orang awak tu doa. Datang awak, gitu. Ke rumah saji mau solat mau apa saja, apa yang kita lakukan itu harus ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Indah ruang lah barasok lu tu. Ya, dah ada po. Asok kali kan itu gitu. Makanya Pak Haji. Itu. Baik Bapak Ibu, jadi ria enggak boleh. Karena ria itu sangat berbahaya sekali di dalam hidup dan kehidupan. Dulu sebelum anak ambo berangkat ke Mesir Bapak Ibu, ini pengalaman dia, sampein kambo. Dia dapat beasiswa dari Riau, Pekanbaru Riau, ada seorang dermawan. Setiap ada anak yang akan berangkat ke Mesir, disantuninya 25 juta satu orang. Pas rombongan dia itu berangkat ada 50 orang lebih ya. Dengan catatan dia punya hafalan 5 juz, syukur-syukur kalau 30 juz. Saat dia datang ke situ, itu steril dari handphone, ndak boleh difoto, dipublikasikan ndak boleh oleh Pak Haji itu. Itu anak tuh yang cerita kambo. Onde masya Allah Buya, memang tulus bana Pak Haji itu. Ndak boleh dipoto, ndak boleh disabui-sabui, ndak boleh macam-macam. Dan itu sudah dari dulu, sudah banyak. Nah, jadi yang penting sudah ada pisah, kemudian menghadap ke beliau dan dipastikan dapat. Bahkan beliau tanya, Ustadz hanya 5 juz hafalan anak nih. Oh enggak Pak Haji, ada yang 30, mana? Sini. Beliau ambil saya 10 juta seorang lain. Bentuk ngambil kasih saya. Itu memang dermawan yang sangat luar biasa. Cuman itu yang disampaikan oleh anak kayak kita, dia curhat gitu. Artinya apa? Beliau berbuat itu memang tulus dan ikhlas, tidak ingin dipublikasikan. Awak kadang-kadang kan piagam saya bagian foto lu. Gitu. Ya terserahlah gitu kan. Yang penting niat. Nah, nanti kembali kepada niat. Tidak boleh ria. Tidak boleh ria. Ria itu konsepnya lakukan sesuatu karena Allah. Kalau tidak karena Allah, dia pasti ria. Kalau tidak ikhlas, ria. Kalau tidak ria, dia ikhlas. Nah itu. Mukhlishina lahuddin. Maka ikhlaslah di dalam melakukan sesuatu. Kalau dalam Al-Quran ada ayatnya itu, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Wala, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah itu persekutukan Allah dengan sesuatu. Ahada, tidak boleh. Yusrik, jangan persekutukan Allah dalam beribadah, dalam menyembah kepadanya dengan sesuatu. Tidak boleh. Hanya syirik itu di dalam diri. Dan semuanya itu yang awak kupas tadi itu Bapak Ibu adalah sifat-sifat yang ada di dalam diri. Tidak sifat zahir itu dah. Tapi reaksi, gejalanya, akibat yang ditimbulkannya nampak. Nah, gitu, tabaco. Tapi itu adalah sifat diri. Dan itu tidak mudah membarasiannya Bapak Ibu. Membuangnya. Berat, butuh perjuangan. Kenapa? Karena yang mengganggu kita itu adalah iblis, jin. Dia masuk mengganggu manusia itu bukan melalui telinga, tapi sudur. Apa sudur? Alladzi yuwaswisu fi sudur. Dada. Kalau hati, qalbun atau fuad. Ada juga fuad. Nah, nanti kan sampai kita ke sana itu. Yang hati yang sebenarnya itu. Hati yang ini atau ada hati setelah ini. Kalau lewat Sabah memang kayak gitu. Kajian tauhid memang kayak gitu Bapak Ibu. Saya ngaji itu di Ahlus Sunnah Polokoto itu hampir 10 tahun. Memang enggak mudah itu kan. Jadi
dalam dada. Jadi tidak boleh ditelingo. Kalau manusia membisik ke awak boleh ditelingo kan. Nah, kalau jin tidak. Jin itu ada golongan. Ada golongan jin yang makhluk halus, ada golongan manusia. Parangai jin. Masuk yang mana? Beko lah. Jangan tunjuk kawan tak. Parangai jin, tapi nya bertubuh kasar. Tubuh lu itu jin doh. Tapi nya bertubuh kasar. Nya orang parangai jin, pilih. Jadi sangat luar biasa. Jadi makanya sifat ria tersebut buang. Tidak boleh. Kau tidak diden, tidak akan menjadinya dong. Tidak mau tu dah. Kau tidak diden, kau tidak di saya ini, saya itu. Gitu. Tidak boleh. Saya. Hati-hati. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Silakan, ada yang ingin ditanya? Sudah 30 menit kalau tidak salah tuh. Makan oleh. Ayo, lah 30 menit. Lah 30 menit. Besok sembuang lah. Kolei duit je. Ya. Silakan Bapak Ibu. Awak banyak bertanya Bapak Ibu. Kajian yang modeko kok kalau ndak bertanya nanti Bapak Ibu ngantuk, kalau ndak beko yo apa adanya gitu kan. Itu. Karena ini adalah kajiannya kajian tauhid, kajian ma'rifat, kajian tasawuf, dan itu memang butuh penjelasan yang detail. Mohon maaf Bapak Ibu, memahami ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tarekat ndak sama dengan memahami ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu yang zahir, ndak sama itu. Jangan pakai kacamata yang syariat zahir, ndak bisa. Kenapa? Contoh antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa, masuk Bu. Tu lah kalau lawuni itu laman tu mah. Iya Pak. Jangan nampak ya ada Pak. Iya, menjelang nasi sudah. Iya. Iya Pak. Dalam bagajo. Dalam? Ya ko pribadi. Iya. Harmo tu ko awak ko lamun syal. Betul Pak. Kan awak dalam salat. Iya. Ada sifat dendam kurang. Iya. Awak dendam kurang. Iya. Nampaknya kena ya. Cuman nyolah awak mahal. Iya. Nampaknya terkena. Iya. Kira dia. Bab murid haji. Iya. Baik, Bapak Ibu. Apa ko amal waktu rusak ini atau salat rusak? Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Untuk makonyo awak sangat tidak dianjurkan untuk bermusuhan. Kalau namanya tuh kaki luko itu mudah ubek mencarinya. Tapi kalau hati yang luka, memang danda minda takana yo. Kuah. Danda minda do, cuma takana terui. Gitu. Dan situlah perperangan awak dengan iblis tadi itu, mengganggu awak tarui. Jadi, maka kalau memang takana, tetap awak berusaha untuk tidak menaruh rasa. Tuh, itu Pak itu. Raso. Jangan ada raso dendam, raso apa namanya itu? Ndak usah disabui-sabui. Kalau masih takana, cukui dalam diri saja istighfar. Jadi untuk mengantisipasinya, pembunuhannya itu istighfar. Astagfirullah. Karena kita lemah. Ampunkanlah hamba ya Allah. Istighfar. Jadi untuk membunuh itu istighfar tadi. Karena kita mungkin dulu atau sebelumnya sudah saling memaafkan, sudah apa? Tapi yang namanya siubil kok, memang nyingian tarui. Istilah tadi itu danda minda takana yo. Gitu. Nyaman namanya namanya itu. Ambon ndak lo karate itu. Ada ibu karate beko, ada karate situ Bu yang bisa dipakai. Karate.
ambil contohan salah. Nak karate salai salah mah. Jadi tisu sih tisu saya. Jadi kau dulu Pak. Ya, contoh tu Pak. Nyo kalau ada contoh kau lebih rancak. Makasih banyak Pak. Bu, alah selesai nasi kau. Kalau lah waktu tu dah besok lai. Lai nampak kau Bu? Lai mulus. Masih rancak ya Bu ya? Bu, halo. Ya, taruh isi lah Bu langsung itu ndak ada. Kalian nampak nak? Lah, awak kau masih elok kau. Pas awak ada masalah awak. Kau nyuruh. Sudah itu minta maaf awak. Maafkan awak rayo kau semacam lah itu kan. Kambang awak kambang. Iyalah, selesai gitu. Apa? Nampak dah apa tadi penyuknya? Semua itu tu. Jadi makanya jangan sampai rusak. Jadi memang susah menghilangkannya, tapi awak lawan itu taruh dan bantu dengan istighfar, karena istighfar itu adalah racun pembunuh atau pembasmi dari namanya gangguan-gangguan iblis tadi itu, setan tadi itu. Memang awak lah minta maaf dulu lah, saling maaf memaafkan, tak ada masalah dah loh, tak ada masalah dah. Cuman rasa tadi itu masih ada. Itu istilahnya danda minda takanahiyo. Asa wasobo takanalan suang. Kita tetap istighfar astagfirullah. Kalau bal sobok dak ke mana? Sapo? Bang, Pak, Bu, aman kan? Aman. Ndak ada. Gitu. Ya, jadi ungkit dulu ya. Gitu. Tuh. Jadi memang begitulah. Itu yang dijago. Yang mulus tadi itu yang awak jago. Jangan sampai terjadi karimui tadi itu. Baik, demikian saja. Lah sudah nampaknya kok mah. Alhamdulillah rabbil alamin. 36 ini. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Awak ngaji tidak usah lama-lama. Untuk nak datangnya, kalau leu mau panjangnya, tolong bertanya Bapak Ibu. Setidaknya cik seorang salah pertanyaan lah tu. Kau nak kebanyak. Demikian saja. Pak Teh, mohon maaf Bapak Ibu, sampai sifat ria penjelasannya nanti akan kita lanjutkan dengan sedetail-detailnya insyaallah bagaimana ria itu. Ilal liqa fastabiqul khairat. Ladu kali rayuh ambo lewatkan, ndak jumpa dengan Bapak Ibu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan mohon maaf, mohon doanya Bapak Ibu sekali lagi. Anak saya yang ketiga mau proses keberangkatan ke Mesir, ke Al-Azhar. Sekarang penyelesaian hafalan 30 juznya. Dan juga mohon doanya untuk Ambo mau sempro sidang proposal S3 Pak. Mohon doanya Pak. Mohon doanya Pak. Karena tanya tuh barek juga Paknya. Luar biasa. Sekolah ya. Ala gaya sekolah aja gitu kan. Baiklah, demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.